Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Hamdani, dosen pengampu mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami analisis dan rancang, yaitu eh, mendesain ulang salah satu produk in-house yang telah kami pilih, yaitu Microsoft Teams. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Tesalonika Maura, yaitu saya sendiri, dan terdapat dua rekan saya, yakni Amalia Zahra, dan Regidia Elsa. Latar belakang dari proyek ini yaitu produk in-house yang kami gunakan, Microsoft Teams, digunakan secara luas dalam kegiatan akademik di Telkom University. Namun, UI dinilai kurang optimal karena navigasi membingungkan, fitur kurang intuitif, dan notifikasi yang tidak efektif. Tujuan dari mendesain ulang produk in-house ini yakni meningkatkan usability Microsoft Teams dan merancang ulang antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna khususnya mahasiswa. Selama merancang, maaf, selama melakukan eh, pendesainan ulang dari produk in-house yang telah kami pilih, terdapat 9 step yang telah kami buat, yakni dalam step pertama kami melakukan pemahaman pada pengguna, yaitu untuk menggali pengalaman dan permasalahan pengguna dalam menggunakan Microsoft Teams melalui survei yang kami gunakan pada Google Form dan disebarkan kepada mahasiswa dan dosen di lingkup Telkom University, terutama yang aktif menggunakan Microsoft Teams. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, terdapat keluhan-keluhan yang kami peroleh, yakni keluhan-keluhan yang kami peroleh berdasarkan dari respon Google Form, eh, terdapat 22 22 keluhan. Salah satunya mungkin dari memahami tentang community yang menurut saya sedikit ribet untuk join dalam community dan banyak lagi. Lalu di sini juga kami mencantumkan seberapa sering para pengguna Microsoft Teams mengalami masalah teknis seperti lag, error, atau koneksi yang terputus dalam menggunakan Microsoft Teams. Lalu di sini juga kami menyantumkan pengalaman-pengalaman dari pengguna Microsoft Teams dan apa sih yang mereka harapkan dari Microsoft Teams ini. Apakah mudah digunakan, stabil, fitur kolaborasi lengkap, atau desain antarmuka yang simpel dan nyaman. Lalu pada tahap kedua, kami memahami fungsi bisnis, bagaimana Microsoft Teams digunakan dalam aktivitas akademik di Telkom University. Mahasiswa dan dosen menggunakan Teams untuk berkegiatan seperti kelas daring, upload tugas, diskusi, dan pengelolaan materi. Kami juga memetakan kebutuhan sistem, baik fungsional seperti login, join meeting, upload tugas, dan lain-lain, maupun yang non-fungsional seperti keamanan, performa, kemudahan akses. Analisis ini membantu kami memahami proses kerja pengguna agar desain antarmuka yang dibuat bisa lebih relevan dan efektif. Lalu kami memaparkan tabel mental model yang kami telah buat pada step kedua, yakni terdapat aktivitas, goal pengguna, hambatan, lalu perangkat yang digunakan oleh pengguna Microsoft Teams. Lanjut. Pada step ketiga, yakni memahami prinsip desain UI. Fokus pada tahap ini adalah bagaimana desain antarmuka dibuat agar sesuai dengan cara berpikir pengguna. Kami menganalisis mental model pengguna, menyusun tes analisis, dan menggunakan model konseptual berbasis metafora yang familiar. Contohnya, tombol Teams diibaratkan ruang kelas. Selain itu, kami juga merancang wireframe dan style guide berisi warna, font, dan icon agar tampilan sistem lebih konsisten, simple, dan mudah digunakan. Prinsip desain yang kami gunakan mengutamakan
kemudahan navigasi, konsistensi, dan kenyamanan visual bagi pengguna. Lalu kami memaparkan diagram struktur hierarki tugas yang dimulai dari mengikuti kelas daring, login, join meeting, berpartisipasi dalam kelas, dan yang terakhir adalah logout setelah kelas selesai. Struktur model konseptual yang digunakan dalam sistem ini dibuat dengan mempertimbangkan navigasi yang jelas, akses cepat ke informasi penting, serta interaksi berbasis metafora yang familiar bagi pengguna. Pengguna dapat mengakses fitur utama seperti Teams, Assignment, Calendar, dan Recent Activity dengan cara menyerupai interaksi di dunia nyata. Pada tahap ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Zahra. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin melanjutkan materinya. Itu kami di sini meredesain wireframe desain antarmuka. Nah, jadi seperti ini desain yang kami buat ya. Kemudian selanjutnya itu ada metafora dan analogi dalam sistem. Sini ada tabel elemen UI, itu ada sidebar navigasi, analoginya itu menu di buku catatan, kemudian tombol Teams itu meja kelompok atau ruang kelas, kemudian tombol assessment itu to-do list atau buku catatan PR, kemudian ada kalender itu agenda fisik atau jadwal harian, kemudian ada icon chat itu percakapan di ruang kelas, kemudian yang terakhir ada tombol join meeting itu itu tuh pintu masuk ke ruang rapat. Yang selanjutnya itu ada desain standar dan style guide. Di sini tuh ada font default Microsoft Teams itu font utamanya itu kami menggunakan font Sego UI, kemudian fontnya itu ada headingnya sebesar 24 px, kemudian subheadingnya 18 px, kemudian body textnya 16 px 2.2.4, kemudian ada caption atau small textnya itu 14 px. Kemudian di sini ada icon default Microsoft Teams-nya, ada icon chatnya, Teams, assessment, kalender, dan file. Kemudian ada warna default Microsoft Teams-nya, di sini ada elemennya, ada seperti warna utama atau primary, kemudian warna sekunder itu accent, kemudian warna latar itu background-nya itu ada. Di sini warna primary-nya itu purple, kemudian warna sekundernya kami menggunakan darker purple, kemudian warna latar itu light gray, dan warna kontrasnya itu blue. Kemudian di sini juga ada fungsinya ya. Yang selanjutnya itu di step keempat atau perbaikan navigasi dan struktur menu. Di sini itu kami melakukan perbaikan struktur menu dilakukan dengan menambahkan halaman home sebagai pusat aktivitas, fitur recent and file untuk akses cepat seperti file terakhir, kemudian floating button untuk memulai meeting langsung. Kemudian desain baru ini itu membuat navigasi lebih efisien dan jelas sesuai prinsip kemudahan penggunaan. Yang selanjutnya itu di step kelima, kami menyesuaikan tipe window, yaitu jenis jendelanya itu disesuaikan dengan fungsi tiap fitur untuk mendukung efisiensi dan fokus pengguna. Primary window digunakan untuk fitur utama seperti home and assignment. Kemudian itu modal window untuk aksi cepat seperti join team, dialog box untuk konfirmasi penting, dan utility window untuk notifikasi serta bantuan ringan. Pengaturan ini membuat sistem lebih responsif dan user-friendly. Yang selanjutnya itu di step ke-6 itu ada perangkat interaksi input dan output. Pada Microsoft Teams yang di redesign ini, input device itu ada mouse untuk navigasi dan drag and drop file untuk di desktop, kemudian ada keyboard untuk mengetik dan shortcut navigasi, kemudian layar sentuh untuk swipe, tap, pin, zoom untuk mobile atau tablet, kemudian ada mic dan kamera untuk video conference dan reaksi otomatis. Yang selanjutnya itu output device-nya ada layar monitor atau ponsel untuk tampilan UI responsif, kemudian ada speaker atau headset untuk output audio dan notifikasi, kemudian ada haptic feedback di mobile untuk respon sentuhan. Yang selanjutnya itu di step ke-7 ada Object Control UI. Kami ini memfokuskan pada pemilihan elemen seperti tombol atau button itu untuk akses cepat untuk aksi seperti join meeting. Kemudian ada form input untuk memasukkan kode meeting atau tim. Kemudian ada drop down itu untuk memfilter tugas berdasarkan status. Kemudian ada sidebar navigation untuk navigasi antar fitur utama. Kemudian ada pop-up modal untuk konfirmasi tindakan penting. Kemudian ada batch notifikasi untuk indikator visual untuk aktivitas baru. Kemudian ada card interaktif itu untuk ringkasan informasi tugas.
Yang selanjutnya itu masih di step ketujuh, kami menggunakan prinsip desain yang diterapkan ada 4, yaitu visibility atau tampilan jelas seperti pada tombol kontras, icon jelas, kemudian ada affordance, bentuk menunjukkan fungsi seperti animasi klik, pop-up respon, kemudian ada feedback atau ada respon visual seperti bentuk kontrol sesuai fungsinya. Yang terakhir itu ada konsistensi atau gaya dan layout yang seragam. Yang selanjutnya itu di step ke-8, yaitu perbaikan teks dan sistem pesan. Di sini kami melakukan perubahan pada placeholder text, yaitu enter meeting ID, kemudian ada label tombol lebih deskriptif seperti join now atau add team, kemudian ada inline error dan loading indicator, kemudian ada tooltip dan icon bantuan untuk pemula. Hasil dari step 8 ini, UI yang pasti itu lebih ramah dan mudah dipahami oleh pengguna, kemudian juga tidak perlu tebak fungsi dari icon atau tombolnya. Yang terakhir itu di step ke-9 ada evaluasi objek kontrol dan justifikasi mockup. Di sini itu evaluasinya yang diterapkan itu pada validasi form lebih cepat dan user friendly. Kemudian tooltip dioptimalkan untuk icon dan tombol tanpa label. Kemudian ada pop-up diganti inline feedback jika tidak kritis. Kemudian konfirmasi aksi penting seperti submit tugas. Tetap pakai dialog box agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Kemudian tampilan di mockup itu setelah redesign itu akan ada tampilan home yang berisi struktur informasi lebih jelas dan ringkas. Kemudian ada tampilan Teams yang tombol akses cepat, join, dan untuk rapatnya. Kemudian ada tampil Meet atau pop-up minimalis, tombol Meet Now, dan join via ID. Kemudian kesimpulan dari step 1 hingga step 9 ini, kami berhasil merancang ulang UI Microsoft Teams yang lebih intuitif, efisien, dan ramah pengguna. Setiap langkah fokus pada peningkatan navigasi, kontrol, dan kejelasan interaksi, sehingga antarmuka menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan akademik pengguna. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regidia. Terima kasih. Oke, terima kasih Amel atas pemaparan materinya. Berikut adalah eh, tahapan-tahapan yang kami perhatikan dan telah kami terapkan selama melakukan perancangan ulang Microsoft Teams yang terdiri dari 9 step. Lalu, pada paper prototyping akan dipresentasikan oleh rekan saya, Regi Dielsa. Oke, eh, bakal share screen. Nah, berikut adalah mockup atau apa prototype dari mockup kami untuk redesign UI dari Microsoft Teams, yaitu kami berencana menambahkan satu menu baru yaitu menu home untuk mempermudah memobilisasi para penggunanya sesuai dengan keluhan-keluhan yang kita dapatkan tadi. Nah, pertama di sini kita punya kolom buat activity yang ringkas gitu. Jadi kayak welcoming page-nya gitu, welcoming kolomnya gitu. Dan ini itu ada ringkasan activity yang terjadi selama dia meninggalkan Teams. Kemudian di sini ada recent dan bagian sini itu adalah recent apps yang digunakan yang terakhir dipakai atau diakses oleh pengguna. Dan di bagian bawah sini adalah recent file yang terakhir diakses oleh pengguna. Kemudian yang pertama, di sini kita ada kolom assignment untuk mempermudah pengguna melihat eh, assignment apa yang upcoming atau yang akan datang dan assignment apa yang past due atau yang sudah lewat. Meskipun sebenarnya di Teams ada satu lagi yaitu udah completed, tapi kami merasa lebih mudah jika memanfaatkan kedua fitur ini saja untuk assignment ada upcoming dan past due. Dan kemudian selanjutnya ada menu Teams. Jadi ini buat mempermudah user untuk mengakses Teams yang dia join atau yang dia tergabung dalam Teams-nya dan mempermudah user untuk menambah
atau bergabung ke dalam Teams yang baru. Dan sistemnya dia dia join dengan menggunakan atau menginput kode dari kelas tersebut. Misalnya dia salah menginput, maka kita akan memunculkan pesan notifikasi atau error message, yaitu Teams not found. Dan kemudian jika dia mengetik kembali dan ternyata kodenya benar, itu akan menampilkan bahwa dia telah sukses untuk join ke dalam Teams-nya. Kemudian selanjutnya kita ada fitur kalender yang sebenarnya ini bisa bermanfaat jika ada tugas-tugas yang ada deadline tertentu pada kalender tersebut akan ditampilkan. Dan ini bakal connect dengan menu kalender yang ada di sini. Untuk menu assignment dan Teams juga akan connect dengan menu assignment Teams yang ada di sidebar menu ini. Dan terakhir ada menu buat start meeting now karena kita menemukan bahwa orang kesulitan buat melakukan meeting langsung dari Teams karena harus ke kalender dulu dan itu kurang cocok dengan yang tujuannya untuk melakukan meet langsung. Nah, setelah kita mengklik floating button kamera di sebelah sini, itu bakal ada option dia mau join meeting dengan ID atau opsi meet now. Nah, untuk join meeting with ID, kalau misalnya dia masukkan ID yang salah, maka akan menampilkan message meeting not found dan disuruh cek kode lagi dan menginput kode ulang. Namun jika dia berhasil, maka nanti meet-nya akan mulai. Seperti juga dengan Meet Now. Dan jika Meet berhasil dilakukan, maka nanti akan ada tampilan tombol merah ataupun button lingkaran berwarna merah di samping kamera yang menandakan bahwa Meet-nya telah mulai. Sekian dari saya untuk penjelasan terkait mockup paper prototype untuk eh, redesign UI dari Microsoft Teams versi kami. Baik, terima kasih Regi atas pemaparan materinya. Tidak terasa kami telah berada di ujung presentasi setelah mempresentasikan 9 tahapan dalam merancang ulang Microsoft Teams serta paper prototype-nya melalui Figma. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dari presentasi kami. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.